Halo, selamat datang di podcast Sudirman 42 Touch bersama saya Elizabeth Siahaan yang akan menemani para sahabat dalam mendiskusikan topik yang menarik yang menjadi hot issue saat ini, yaitu dampak kenaikan harga BBM terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia terkhusus Sumatera Utara. Tentunya akan dikemas dengan sajian yang ringan dan santai. Saat ini saya berlokasi di Bank Indonesia, di kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di perpustakaan. Para sahabat, di podcast kali ini kita akan ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Deputi Direktur Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Utara. Selamat datang Pak Poltak Sitanggang. Selamat datang Profesor. Ya, terima kasih. Di Bank Indonesia. Iya, apa kabar Bapak, sehat? Sehat, baik. Oke, terima kasih Pak Polta. Kami mengucapkan terima kasih buat kesediaan Bapak meluangkan waktu di acara podcast Sudirman 42 Touch. Saat ini kondisi perekonomian Indonesia dalam kondisi yang semakin membaik ya Pak Poltak ya. Amin. Kita melihat indikator ekonomi makro semakin baik, kita melihat pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dan pertumbuhan ekonomi Indonesia di titik 5,44% dengan tingkat inflasi 4,6%, dengan tingkat kemiskinan yang semakin menurun, tingkat pengangguran yang semakin menurun, dan kemudian transaksi berjalan kita surplus di poin 1,1% produk domestik bruto Indonesia. Itu adalah kondisi yang sangat bagus, tetapi di tengah kondisi yang bagus itu, di awal September tahun 2022, pemerintah menaikkan harga BBM dengan mengeluarkan kebijakan kenaikan harga BBM. Menurut Pak Poltak, apakah urgent saat ini di tengah pemulihan ekonomi Indonesia semakin baik, pemerintah menetapkan kebijakan kenaikan BBM itu? Apakah urgent, Pak? Silakan. Wah, ini pertanyaannya menarik nih sama dari Profesor ya. Kalau kita lihat memang indikator yang disampaikan Profesor tadi itu benar ya. Artinya semuanya menunjukkan ke arah yang positif, ya, trennya positif. Jadi kita lihat ada bentuk pemulihan perekonomian kita. Karena kita lihat sejak awal 2020, sejak pandemi, ya, kita pertumbuhan sempat minus, kemudian beberapa indikator ekonomi itu kurang bagus, tetapi dengan berjalannya waktu hingga sekarang sebenarnya kita lihat pemulihan itu kelihatan ya. Angka-angkanya tadi dari beberapa indikator ekonomi yang disampaikan oleh Prof, baik pertumbuhan, nah kemudian dari sisi transaksi berjalan, tingkat kemiskinan dan lain sebagainya. Nah, sehingga timbul pertanyaan, apakah sebenarnya urgent? Nah, kalau kita lihat sekarang ya di sisi fiskal sebenarnya baik-baik saja, tetapi kan kita harus melihatnya kan forward looking ya. Jadi bukan hari ini saja tapi juga ke depan. Sehingga pemerintah perlu mengantisipasi. Nah, ada satu hal yang menjadi masalah besar dengan kondisi sekarang, baik persoalan pasca pandemi maupun persoalan geopolitik ya, adanya perang Ukraina dengan Rusia, itu kita lihat bahwa harga BBM itu kan, BBM internasional itu kan lagi naik. Nah, kemudian dihitung di APBN kita, kalau kita mengikuti kondisi seperti itu dengan subsidi yang ada sekarang, itu subsidi dari pemerintah terhadap BBM itu, atau bahasa istilahnya itu bakar uang lah ya, karena BBM ini itu lebih dari 500 triliun. Jadi bayangkan Prof, bagaimana mungkin uang negara ini itu menyubsidi BBM lebih 500 triliun, yang 80%-nya itu sebenarnya berada pada golongan middle up ya, berarti golongan menengah ke atas sebenarnya. Nah, ini yang harus diantisipasi atau bisa memberatkan fiskal kita atau APBN itu, dan sasarannya itu tidak tepat. Nah, jadi menurut saya sangat urgent kalau kita lihat ke depan. Kalau tidak diambil sekarang, maka kita hanya membiarkan bom waktu. Nah, itu kira-kira kalau dari sisi kami melihatnya, sehingga pemerintah perlu mengantisipasi dan harus berani memang mengambil keputusan
dengan segala konsekuensinya. Meskipun bisa kita bilang ya posisi sulit ya, karena dampak dari menaikkan BBM ini tidak mudah. Tapi kita udah memperhitungkan, atau pemerintah itu mungkin udah memperkirakan segala risiko yang akan timbul dan sudah siap untuk mengantisipasinya. Tetapi logika dasarnya adalah bahwa subsidi yang 500 triliun tadi ini untuk mensubsidi masyarakat yang menengah ke atas, nah ini akan dialihkan untuk justru mensubsidi nanti diarahkan ke bantuan sosial. Bantuan sosial, berarti yang menengah ke bawah, untuk menekan supaya tingkat kemiskinan itu nanti akan menaik kembali dan lain sebagainya. Meningkatkan daya beli masyarakat. Meningkatkan daya beli. Nah, cuma kan perlu pengawasan untuk itu ya. Iya, Pak. Nah, tidak mudah, tetapi teori dasarnya atau logika dasarnya ya seperti itu. Mengalihkan subsidi itu supaya tepat sasaran, bukan untuk menyubsidi orang-orang kaya. Iya. Ya? Nah, itu. Oke. Saya setuju dengan Bapak Poltak. Karena kalau kita membahas mengenai konsep manajemen perubahan, pada saat kita sedang hebat-hebatnya, kayak seperti Indonesia saat ini sedang perekonomiannya bagus, disitulah kita melakukan perubahan. Sehingga kita menjadi negara yang lebih kuat lagi. Jadi saya setuju dengan konsep urgent, bahwa memang ini urgent untuk diterapkan pada saat Indonesia mengalami pemulihan ekonomi, memang perlu pemerintah menaikkan harga BBM. Jangan pada saat di tahun 2023 mungkin Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang menurun, di situ dilakukan kenaikan BBM, saya rasa itu kurang tepat yang mengakibatkan banyak kericuhan, saya rasa. Saya rasa ini adalah waktu yang tepat ya Pak ya? Iya, saya kira sama Prof. Pemikirannya seperti itu. Iya, terima kasih Pak Poltak. Selanjutnya, sebagai Deputi Direktur Bank Indonesia, pasti Bapak menghadapi banyak tantangan. Pasti Bank Indonesia menghadapi banyak tantangan juga dengan adanya kebijakan dari kenaikan harga BBM ini. Apa-apa aja ya Pak tantangan ke depan yang akan dihadapi oleh Bank Indonesia, oleh Sumatera Utara, oleh Indonesia dengan kebijakan kenaikan harga BBM ini? Nah, itu dia, seperti ya sepakat ya naik BBM, tapi dampaknya juga pasti ada dan besar, khususnya dari sisi Bank Indonesia. Jadi tugas Bank Indonesia itu kan adalah mengendalikan inflasi demi menjaga stabilitas nilai rupiah gitu ya. Nah, inilah yang paling berdampak sebenarnya, yang paling utama. Jadi dengan naik BBM kita tahu bahwa ini akan membawa dampak kepada hal-hal yang lainnya, khususnya harga-harga barang yang lain. Ya kita tahu lah ya. Multiplier efek ya Pak ya. Ya, bisa disebut multiplier efek. Harga BBM naik, otomatis ongkos angkutan naik, ongkos transportasi naik, ya. Sementara arus barang dan jasa itu ya melalui proses angkutan, gitu kan. Jadi otomatis akan berdampak ke sana. Tetapi, nah kita harus bisa jaga atau menghitungnya bersama-sama dengan pemerintah dan berupaya untuk mengendalikannya. Jadi kalau selama ini kita lihat di dalam perekonomian ini banyak juga yang free rider memanfaatkan situasi. Oh, naik BBM, maka suka-suka menaikkan harga barang. Nah, ini yang harus kita kendalikan terus, mengambil kesempatan ya. Nah, ini yang harus dijaga di dalam kesempitan ya. Nah, jadi ini yang harus dijaga oleh Bank Indonesia bersama-sama dengan pemerintah. Memang kita di awal tahun sasaran inflasi itu kan ditetapkan adalah 3 plus minus 1%. Artinya bahwa kalau yang paling ideal berarti kan di akhir tahun itu atau secara tahunan itu baiknya itu 3%. Tapi kalau lebih daripada 3%, maka dikatakan plus 1, berarti baiknya 4%. Maksimalnya ya maksimal Pak ya? 4%. Nah, kalau deflasi juga kan nggak baik kalau terlalu bawah. Makanya kalau minus 1 dari 3% berarti di kisaran 2%. Artinya kalau di bawah 2% juga sebenarnya nggak bagus ya deflasinya. Nah, kalau kita lihat sampai dengan posisi Agustus, karena ini September. Iya, Pak. Inflasi itu secara YOY ya, secara year on year-nya memang udah di atas 5%-an. Nah, memang sangat berat untuk mengendalikannya di sisa tahun berjalan tahun 2022, September, Oktober, November, Desember, 4 bulan lagi, termasuk nanti mengantisipasi di Natal dan Tahun Baru misalnya gitu ya. Nah,
menurut saya akan ada perubahan sasaran inflasi ini, tetapi sesuai dengan arahan Presiden ya, Kepala Negara, kemudian kepada Gubernur Bank Indonesia, demikian juga di sisi pemerintah. Nah, mungkin arahannya itu adalah kalau bisa inflasi itu tidak melebihi 5%. Nah, inilah tugas kita bersama-sama, bukan hanya Bank Indonesia semata sebenarnya, kita bersama-sama dengan pemerintah. Bersinergi ya Pak Bersinergi. Nah, ada tim pengendali inflasi pusat, ada tim pengendali inflasi daerah. Nah, kalau kita di sini, Bank Indonesia dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara, melalui TPID, udah banyak hal saya kira yang dilakukan. Nah, ini kita setiap minggu kan melakukan survei pemantauan harga ya. Nah, mudah-mudahan sih tidak sampai nanti mencapai angka 6% lah. Jadi ini harus kita jaga kalau bisa. Sampai di Desember, Pak. Iya, diharapkan nggak lebih dari 6%. Itu harapannya kita, dan kita terus melakukan upaya-upaya. Syukur-syukur di kisaran 4-5%. Ya, tapi kan nggak mudah ya. Nah, tapi dari sini kita semua komponen bangsa saya kira harus serius ya, dan harus bersama-sama gitu, punya komitmen yang kuat bersama-sama. Kalau kita lihat coba di negara-negara maju, Bu Profesor, Amerika itu sempat di atas 10%, tapi sekarang udah turun lagi sampai ke kisaran 7%, tapi sempat 9, 8 gitu ya. Negara-negara Eropa juga sama. Bahkan Cina yang selama ini inflasinya sangat rendah, pertumbuhan yang tinggi, kita lihat juga udah menginjak 5% juga. Jadi memang kondisi ekonomi global kalau kita lihat sebagai dampak pandemi maupun geopolitik, nah itu memang sangat tidak menguntungkan semua pihak. Jadi bukan hanya sebenarnya Indonesia, ya. Nah, makanya kita harapannya seluruh komponen bangsa bisa memahami kondisi ini sebenarnya. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi dampak dari kenaikan BBM itu pun kalau memang kita satu persepsi, punya kekuatan pemikiran yang sama, nah mungkin ekonomi kita akan berjalan normal-normal saja, baik-baik saja. Di tengah perekonomian global saat ini sedang terganggu, yang penting kita saling bekerja sama ya Pak, bekerja keras juga ya. Bekerja keras, bekerja sama, berkolaborasi ya, istilahnya. Iya. Terima kasih Pak. Tadi Bapak ada mengatakan langkah-langkah yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk supaya tidak melebihi 6%. Apakah udah ada strategi dan langkah-langkah untuk mencapai tidak lebih dari 6% tingkat inflasi? Apakah Bank Indonesia udah memiliki strategi dan langkah-langkah untuk mengatasi itu sehingga nanti di akhir tahun nggak lebih dari 6%? Oh, tentu ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya sinyal dari Bank Indonesia, kalau kita lihat dari RDG kemarin, hasil rapat Dewan Gubernur di bulan Agustus ya. Iya, Pak. Mungkin Bu Elizabeth lihat sendiri udah ada sinyal bahwa kenaikan dari BI 7 days repo rate ya, dari 3,5% menjadi 3,75. Ini sebenarnya sinyal untuk mengantisipasi dari kenaikan BBM kalau menurut saya kayaknya. Jadi karena dampak kenaikan BBM itu kan tadi kan inflasi gitu ya. Dari sisi Bank Indonesia tentu ya mengendalikan inflasi atau menjaga stabilitas rupiah, yang pertama ya dari sisi ini tingkat suku bunga acuan. Nah, itu yang pertama. Bagaimana Pak suku bunga acuannya? Udah berapa persen sekarang Pak? 3,75. Dan ke depannya? Nah, tergantung situasinya. Tergantung situasinya, tapi kalau kita lihat mudah-mudahan inflasi ini senantiasa terkendali gitu ya, sehingga bisa, karena kalau tingkat suku bunga juga terlalu dinaikkan kan akan menghambat pertumbuhan ya. Iya. Kegiatan bisnis pun akan terganggu ya, terutama bagi produsen ya Pak ya. Nah, kalau kita lihat kan udah cukup lama sebenarnya BI 7 repo rate itu berada di kisaran 3,5% kan. Nah, baru kali ini lagi naik ke 3,75, naik 25 basis point. Nah, kalau kita lihat ini adalah untuk mengantisipasi inflasi akibat daripada kenaikan BBM. Nah, mudah-mudahan dampaknya dari kerja keras, ada TPIP, TPID di daerah, ini kan langsung dari arahan Kepala Negara ya, Bapak Presiden.
baik ke Gubernur Bank Indonesia maupun ke menteri-menteri, kepada gubernur hingga sampai kepada kepala daerah yang paling rendah, ya, bupati, wali kota, semuanya sekarang konsentrasi, semuanya bergerak bersama-sama untuk mengendalikan inflasi ini di masing-masing daerah. Ini kita lihat, ya, bagaimana arahan Presiden yang sangat serius dan ditindaklanjuti oleh Bank Indonesia sendiri maupun oleh kepala-kepala daerah. Melalui TPID, contohnya seperti apa? Beberapa daerah sudah mengeluarkan kebijakan, kalau di Provinsi Sumatera Utara kita berkali-kali melakukan pasar murah, operasi pasar, nah kemudian mensubsidi ongkos transportasi. Iya, apakah itu sudah dilakukan, Pak? Mensubsidi? Yang mensubsidi itu Bank Indonesia atau pemerintah? Kabupaten, kota, dan provinsi? Yang mensubsidi? Pemerintah ya Pak, iya, ya. Pemerintah. Dan memang itu salah satu solusi yang bagus Pak. Apabila kita tahu misalnya harga telur naik di kota Medan, berarti yang kita lakukan itu adalah kita cari telur di daerah yang saat ini banyak disuplai dan kemudian pemerintah membantu untuk biaya transportasinya gitu. Jadi biaya transportasinya itu kan terpotong ya Pak ya, sehingga harganya jauh lebih kompetitif dan lebih terjangkau oleh masyarakat. Ya, itu merupakan salah satu solusi ya, Pak, yang dikeluarkan oleh pemerintah. Seandainya pemerintah itu bisa mensubsidi ongkos-ongkos angkut khususnya untuk mengatasi arus barang lah ya, sehingga tidak terjadi lonjakan yang tinggi dari barang. Kalau di kita khususnya barang-barang volatile food yang di dalamnya itu pangan lah ya, pangan dan kebutuhan sehari-hari dari masyarakat. Nah ini memang kebijakan-kebijakan seperti ini yang harus dilakukan oleh pemerintah. Nah kalau menurut saya itu justru itu dari subsidi yang tadi untuk BBM itu, nah mungkin akan dialokasikan untuk itu, Bu Elizabeth, sehingga harga-harga barang itu tidak terjadi kenaikan yang signifikan ya. Kalau pemerintah berani mengeluarkan dana, kan ini kan mengalokasikan dana yang tadinya untuk subsidi BBM, sekarang dialokasikan ya termasuk untuk mensubsidi biaya transportasi dari arus barang ya, khususnya barang-barang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Iya. Dan kita juga mengharapkan pemerintah berkolaborasi ya Pak di antara setiap instansi untuk mengeluarkan budgetnya untuk operasi pasar, untuk mengeluarkan dana transfer, kan ada dana transfer dari pusat itu kan banyak ya, sebaiknya itu dialokasikan juga untuk biaya-biaya transportasi sehingga harga produk terutama untuk volatile food itu tetap terjangkau oleh masyarakat. Ya, sumber dananya menurut saya dari itu tadi yang 500 triliun lebih yang tadinya digunakan untuk subsidi BBM akan dilakukan untuk itu gitu. Iya, sebagian untuk itu ya Pak ya. Iya, sebagian. Karena terima cukup kasih. besar 500-an ya. Iya. Terima kasih Pak. Kemudian kalau kita lihat ya, saat ini kita sadari bahwa usaha mikro, kecil, menengah itu sangat berkontribusi besar UMKM. Ya Pak ya, UMKM itu sangat berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara, produk domestik regional, bruto dan Indonesia ya Pak ya, PDB. Kira-kira Pak, apa yang harus dilakukan oleh Bank Indonesia kepada pelaku UMKM agar kenaikan BBM ini tetap mendorong mereka untuk kreatif berproduksi? Iya, nah ini memang terus ya, kita tahu bahwa UMKM itu menjadi tulang punggung perekonomian nasional gitu ya. Ya kontribusinya terhadap PDB, PDRB, kemudian tenaga kerja gitu ya, itu udah harus kita akui lah. Ekonomi kita ini memang benar-benar ditopang oleh UMKM. Nah memang bagaimana supaya berarti ekonomi kita ini berjalan, faktor terbesarnya ada di UMKM. Nah kita kan pengen ekonomi itu berjalan meskipun ada kenaikan BBM kan gitu tadi ya. Nah kepada siapa kita melakukan approach yang paling utama? Jawabnya ada kepada UMKM. Ya benar. Nah kalau kita di Bank Indonesia sendiri, blueprint dari pengembangan UMKM kita itu, bagaimana UMKM kita itu terus kita dampingi, terus ada upaya-upaya supaya mereka itu bisa naik kelas. Jadi dari kelompok subsisten bisa naik ke mikro, dari mikro bisa naik ke kecil, dari kecil menengah.
Nah, makanya pilar dari pengembangan UMKM di kita itu ada korporatisasi, ya, yakni melalui penguatan kelembagaan atau berpikir secara korporat. Ini terus kita dampingin dan harapannya tidak terpengaruh dengan kenaikan BBM ini. Tetapi supaya mereka bisa bertahan, nah itu dia tadi. Kalau memang dia si UMKM-nya di sisi hulu penghasil barang. Nah, untuk masuk ke pusat itu, yaitu tadi mengharapkan kalau bisa subsidi mengenai transportasi masuk kepada mereka, gitu ya. Kemudian ada beberapa kebijakan juga kepada UMKM yang dengan aset dan omset berapa, itu ada beberapa bantuan juga dari alokasi dari yang 500 triliun lebih yang tadi, sebagian juga untuk itu. Nah, ada diberikan oleh pemerintah di samping bansos ya. Di samping bansos, subsidi transportasi, nah kemudian kepada UMKM yang membutuhkan itu ada dilakukan. Nah, kalau dari Bank Indonesia sendiri sebenarnya kita pendekatannya itu end-to-end proses dari hulu sampai ke hilir. Jadi kalau di hulu itu kita punya klaster. Jadi misalnya kita untuk pengembangan UMKM-nya klaster, misalnya klaster yang menyebabkan inflasi misalnya. Kita punya klaster cabai, klaster padi, klaster untuk dari sisi pengendali inflasi di sisi daging, klaster ternak. Jadi produsen hulu ya Pak ya, yang di hulu. Kita. Ya. Nah kemudian ini terus kita dampingi seperti tadi berpikir korporatisasi. Nah kemudian dari kelembagaan ya, korporatisasi kelembagaan, kemudian dari sisi marketing, kemudian sampai kepada akses pembiayaan. Nah ini terus kita dampingin sampai bisa ke hilirnya. Nah, kalau di hilir itu kita punya wira usaha unggulan Bank Indonesia atau disebut dengan WUBI. Nah, ini para pedagang, pengusaha, anak-anak muda itu ada kita dampingi. Pendekatannya itu dari sisi produknya itu harus bisa meningkat setelah kita dampingin, baik dari kuantitasnya. Nah, kalau kuantitasnya misalnya gini, misalnya klaster kita padi gitu ya. Hasil kita seleksi, kemudian kita jadikan jadi klaster kita, dia harus bisa dengan pendampingan kita itu meningkatkan produksinya. Secara kuantitas misalnya, dalam 1 tahun itu dia hanya bisa panen sekitar 6 ton per hektar misalnya. Nah dengan adanya pendampingan kita itu bisa harus bisa naik 7 ton, 8 ton. Pendampingannya dalam bentuk apa Pak? Nah, pendampingan itu dalam bentuk manajemen kah? Apakah termasuk teknis? Nah, jadi ada beberapa teknis. Makanya kita bekerjasama dengan pemerintah kabupaten. Nah, kalau teknis itu sebenarnya si petaninya ini ahli-ahli juga. Nah, mungkin kita jago teori ya, Bu Elizabeth. Nah, kalau petani ini udah jadi petani 30 tahun, 25 tahun. Tapi kan perlu juga kita dampingi supaya mereka bisa menghasilkan kayak seperti Bapak katakan tadi, kuantitas dan kualitas. Iya. Apakah perlu penyuluh pertanian di situ Bapak libatkan? Ada. Kita bekerja sama dengan penyuluh pertanian PPL. Itu dari sisi teknis, ya, sisi teknis. Artinya itulah meningkatkan produksi tadi. Iya. Produksinya secara kuantitas naik, tapi kualitasnya juga naik, jadi makin bagus. Jadi kalau kualitasnya A harus bisa naik grade jadi A+. Ya kan, padinya makin bagus gitu ya. Kalau dagingnya makin bagus, sehingga bisa kita ekspor ya. Kualitasnya itu arahnya diharapkan ke kualitas ekspor. Yang kedua itu kelembagaan, dia harus bisa nanti kita harapkan punya kelembagaan sebenarnya arahnya kepada koperasi. Kita bentuk mereka ya Pak ya, seperti cabai tadi kita buat dalam satu koperasi cabai gitu. Apakah cabai dengan tomat, cabai dengan tomat kita satukan menjadi satu koperasi gitu, atau berdasarkan klaster yang tadi Pak? Berdasarkan klaster yang tadi. Berdasarkan klaster ya? Iya, berdasarkan klaster. Berarti koperasi khusus untuk produsen cabai gitu ya Pak? Iya. Ya, karena ini untuk mengatasi persoalan keuangan sebenarnya. Makanya sering kita dengar bahwa mereka itu menjadi miskin karena terjerat utang, baik dari rentenir, tengkulak, dan lain-lain. Itulah yang sekarang terjadi. Nah ini kalau dari pengalaman kita, nah disitulah diperlunya penguatan kelembagaan dan pembentukan koperasi. Tapi sangat ideal ya, karena dulu dari Muhammad Hatta tapi nggak pernah jalan gitu ya. Nah, tapi meskipun tidak jadi koperasi, kita harapkan bisa menjadi lembaga keuangan ketika dia membutuhkan uang, sehingga dia tidak terjerat utang ke rentenir, tengkulak.
Nah kalau kita lihat rentenir, tengkulak, apakah salah? Sebenarnya nggak salah juga, nggak ada yang salah. Ini adalah mekanisme ekonomi yang terjadi di masyarakat gitu ya. Tapi memang tugas kita meminimalisir jumlah itu ya Pak ya. Yes. Dan kemudian kita berdayakan perbankan. Mungkin Bank Indonesia punya kemampuan untuk menggerakkan perbankan sehingga akses mereka itu lebih mudah untuk dilayani perbankan. Iya, tapi mereka kan harus kita siapkan dulu. Nah, yang menjadi masalah selama ini adalah kalau kita lihat kenapa banknya itu, perbankan itu ragu untuk memberikan pinjaman seperti itu. Padahal sering ya kalau aspek politis sering mereka disalahkan. Sebenarnya kalau kita lihat, nah sangat berbahaya juga kalau akses pembiayaan atau kredit itu diberikan kepada masyarakat yang tidak siap menerimanya. Jadi nanti akan terjadi NPL yang tinggi. Nah, ini kan akan mengganggu perekonomian juga. Nah, makanya kita masuk UMKM atau masyarakat itu harus dilatih pembukuan, bikin cash flow. Nah, itulah pendampingan itu. Jadi dan kemudian manajemen keuangan. Supaya tidak bercampur aduk ya Pak antara uang pribadi dengan uang usaha. Dengan uang usaha. Nah, itu kita latih tuh Bu. Jadi manajemen pemasaran juga ya Pak. Pemasaran, marketing. Nah, marketing kita bukan hanya ilmunya yang kita kasih, tapi langsung kita bangun platform Pak. Udah kita ajari mereka membuat platform gitu supaya mereka bisa memarketingkan produknya, kan udah koperasi nih Pak, memarketingkan produknya kepada produsen. Jadi misalnya ada produsen penggilingan cabai kan, mereka kirim ke sana. Nah, kalau kita sebenarnya pendekatan business matching aja. Nah, jadi kita kawinkan dengan marketplace kalau sekarang. Jadi kalau tadinya sistem marketingnya itu tradisional, jual secara tradisional, sekarang masuk ke jualan online. Tapi bagaimana caranya? Nah, ini kita latih aja, kita panggil atau kita business matchingkan dengan marketplace, ada dari Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lain sebagainya. Itu kita undang. Mereka senang. Nah, cuma kan ada persyaratannya. Nah, bagaimana supaya si UMKM kita atau kelompok masyarakat itu bisa memenuhi persyaratan, di situ kita masuk sebenarnya. Nah, itu aja, nggak begitu susah sebenarnya. Nah, tapi tetap harus dijembatani, harus ada bridge-nya kan. Nah, disitulah Bank Indonesia masuk. Nah, dari sisi marketing, jadi supaya tidak memasarkan produk-produknya tadi secara tradisional, nggak bisa lagi. Kemudian nggak bisa lagi ya Pak, ya harus secara digital ya Pak. Digital, dan di situ bisa memotong rantai dari tengkulak yang tadi. Kenapa? Karena dia udah menjual kepada perantara agen. Off-taker lah ya, tapi tidak terlalu panjang di tengah. Jadi misalnya ada pedagang pengumpul 1, pedagang pengumpul 2, pedagang pengumpul 3, sampai kepada konsumen sangat panjang. Jadi memutus rantai ya Pak, memutus rantai distributor. Rantai distribusi ya. Itu juga kita latih. Nah, bagaimana caranya? Itu tadi. Nah, kita bisnis matching kan dengan marketplace. Nah, kalau bikin aplikasi kan terlalu besar biaya dan lain sebagainya. Memang kalau untuk usaha menengah seperti itu, tapi kalau untuk masyarakat kita di level mikro, mungkin belum. Kita bisnis matching aja. Nah, baru yang terakhir, yaitulah akses pembiayaan. Nah, itu semua kan dari hulu ke hilir. Jadi dari bagaimana dia menghasilkan barang, secara kuantitas bertambah, secara kualitas meningkat, kemudian kita cari pasarnya, kelembagaannya secara udah kuat. Nah, sampai nanti akses pembiayaan. Kalau dia ini udah siap semua, dia punya manajemen keuangan yang baik, punya cash flow yang baik, nah baru kita bawa ke bank. Nah, banknya bilang, oh oke, gitu. Nah, jadi nggak bisa. Udah memenuhi syarat. Udah memenuhi syarat. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk panggil banknya biayain, oh nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi harus memang kita dampingi melalui proses yang tadi. Nah, kalau sudah siap, ini nama istilah kerennya onboarding. Onboarding udah siap, baru kita bawa ke bank. Nah, udah gitu kita dampingi lagi terus. Kalau Bank Indonesia programnya itu 3-5 tahun. Nah, mendampingin itu. Nah, kita dampingin terus sehingga dia bisa dari naik kelas ya, go digital. Yang tadi go digital hingga go ekspor. Nah, kalau udah go ekspor, oke, kita bagus ya. Udah selamat, congratulations gitu, Profesor. Oke. Selanjutnya Pak, selama ini kan pasti Bank Indonesia selalu bermitra ya Pak ya dengan pemerintah. Setelah Bapak bermitra mengenal, kira-kira apa saran Bapak kepada pemerintah supaya di tengah kenaikan harga BBM ini Bapak bisa memberi masukan kepada pemerintah? Apa saran Bapak secara teknis untuk meningkatkan
meningkatkan kinerja pemerintah untuk mendongkrak pertumbuhan UMKM. Pasti kan selama ini Bapak bermitra ya dengan pemerintah, bekerja sama gitu kan. Pasti ada Bapak lihat kayaknya ada celah ini yang belum dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kinerja UMKM. Dan Bapak mungkin di sesi ini bisa memberi masukan kepada pemerintah supaya ke depannya bantuan-bantuan kepada UMKM itu lebih tepat sasaran, lebih mampu meningkatkan kinerja UMKM. Ya, kalau kita lihat ya pemerintah juga tentu punya strategi cara tersendiri yang menurut saya juga mungkin ya udah bagus juga ya. Nah, kemudian kita di Bank Indonesia punya cara tersendiri juga. Yang penting tujuannya sama, bagaimana agar UMKM kita itu maju. Nah, tapi kalau selama ini sih kita berkolaborasi. Nah, seperti tadi, kalau kita pengen masuk bikin klaster di dalam pengembangan UMKM, kita selalu berkolaborasi dengan mereka, menanyakan kepada pemerintah daerah, tolong dong informasi dari kelompok tani yang bisa, yang potensial, yang kita dampingi untuk kita kembangkan. Nah, biasanya seperti itu. Jadi kita memang berkolaborasi ya. Nah, tapi kalau kekurangan mungkin ya semuanya punya kekurangan ya. Pemerintah punya kekurangan. Mungkin ada masukan sarannya Pak? Kalau masukan dari kita Bank Indonesia adalah kepada pemerintah Sumatera Utara, paling menurut saya keseriusan ya, sama-sama ya. Mari kita dengan serius, sungguh-sungguh untuk memajukan UMKM ini karena mereka merupakan tulang punggung perekonomian negara maupun perekonomian Sumatera Utara. Oke, berarti serius mendampingi ya Pak ya? Iya. Setelah serius mendampingi, serius juga untuk memonitor kemajuan mereka. Iya, kemajuan mereka. Iya. Itu aja sih. Kemudian kita di sisi hilir, nah berbagai event kita lakukan. Jadi misalnya pemerintah provinsi itu punya event seperti kemarin PRSU, kita terlibat di dalamnya. Nah kemudian kalau nanti event kita juga di KKSU ini, Karya Kreatif Sumatera Utara, yang akan kita adakan hari Kamis ya, sampai besok dengan hari Minggu, Nah, ini Karya Kreatif Sumatera Utara. Disinilah tempatnya sebagai event untuk mempromosikan, memasarkan produk-produk UMKM. Jadi bukan hanya binaannya Bank Indonesia, tapi kita juga undang Dekranasda, undang juga Pak? Di Deli Park. Oh, Deli Park. Ya, di Deli Park kita bikin. Nanti Bu Elizabeth dengan rombongan usunya mudah-mudahan hadir ya. Iya, Kamis sampai hari Minggu. Iya. Nah, banyak acara-acara menarik dari promosi barang-barang hingga kita jualan yang dari UMKM binaan kita maupun mitra kita dari Dekranasda, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, itu kita sediakan stand-stand showcasing ya. Kemudian ada acara talkshow, kemudian ada lomba-lomba kreativitas. Asik ya Pak ya, asik. Keren ya. Sampai nanti puncaknya itu hiburannya di hari Minggu? Di malam Minggu. Oh, di malam Minggu, ke situ kita ya? Ada Gigi. Oh, Gigi, oke, datang kami Pak. Ya, Gigi Arman Maulana ya. Yes. Sama si yang penyanyi Wonderland Indonesia itu? Wonderland Indonesia. Bahmit ya. Novia Bahmit ya? Mungkin Pak. Iya, Novia Bahmit. Indonesian Idol? Indonesian Idol. Dan dia kemarin bagus sekali dari Wonderland Indonesia. Orang Medan dia Pak? Enggak juga? Kita datangkan dari Jakarta. Tahu juga, iya kita datangkan dari Jakarta. Iya, terima kasih Pak. Selanjutnya, 4 hari yang lalu Presiden mengeluarkan Inpres ya Pak ya. Impres nomor 7 tahun 2022 tentang mewajibkan kepada seluruh instansi pemerintah untuk menggunakan mobil listrik. Bagaimana pendapat Bapak tentang itu? Mewajibkan ya? Iya, mewajibkan. Nah, kalau ini mungkin... Dan di acara G20 itu mobilnya itu ada 3.000 unit menggunakan mobil listrik. Iya. Ya? Memang kalau kita lihat ya, ini by logic kemudian dihubungkan dengan BBM itu, Pak. Iya, kita lihat kan bahan bakar hewan yang sekarang yang kita pakai. Fosil ya. Iya, fosil kan
terbatas ya. Iya, apalagi Indonesia ya Pak ya, udah semakin menipis ya stok kita. Menipis, dan dunia juga mungkin global ya. Iya. Jadi kan sehingga harga naik ya Pak. iya, dan memang ya jawabannya, solusinya nggak mungkin kita nanti tiba-tiba kehilangan bahan bakar fosil ini kemudian semuanya ribut atau panik. Sehingga dari sekarang kan harus dipersiapkan. Dipersiapkan ya Pak ya. Ya melalui kendaraan atau mobil listrik, saya kira iya ya. Nah tapi kan nggak ujuk-ujuk. Kemudian dari sisi green economy juga kan iya bagus ya. Iya. Kalau bahan bakar fosil ini kan menimbulkan polusi gitu ya. Kalau listrik kan nggak. Nah jadi dari aspek itu baik dari sisi keterbatasan bahan bakar fosil, energi, kemudian dari sisi ke konsep green ekonomi, ya, sangat lingkungan. Sesuai berarti ya Pak ya. Sangat sesuai sebenarnya. Berarti memang Bapak Presiden kita ini luar biasa ya Pak ya. Iya, mungkin pemikirannya itu one step ahead gitu, langsung cepat gitu mengeluarkan impres, kebijakan, sehingga kita menjadi individu yang agile, cepat merespon, cepat bergerak, dan tidak kalah dengan negara lain saya rasa. Iya, kalau saya sih setuju ya. Ya kampanye green economy lah, mungkin bukan hanya Indonesia, secara global juga udah kita lihat ya. Iya. Nah jadi mau tidak mau memang ya arahnya ke sana. Iya. Nah pemakaian bahan bakar fosil ini memang udah harus dikurangi secara lambat laun lah ya. Iya, Pak. Bukan berarti kalau itu impres itu ada diluncurkan maka akan 100% mengganti, kan belum tentu kan. Itu tapi paling kan berapa persen. Itu kan proses ya Pak ya. Kan proses tahu, mempersiapkan gitu. Iya. Dan kalau tidak dimulai kapan gitu kan. Iya. Jadi kalau menurut saya sih ya kita dukung ya Pak. Iya, udah tepat bagus. Itu ya. Udah tepat lah. Oke. Nah itu tadi kan jelas alasannya. Saya bilang satu green economy, kemudian dampak lingkungan, kemudian keterbatasan bahan bakar fosil yang semakin hari makin terbatas dan harganya semakin tinggi gitu ya. Makanya kita udah memulailah action di green economy-nya. Jadi bukan hanya sebatas wacana, tetapi kita udah mulai mengimplementasikannya gitu. Iya. Saya kira sih oke. Iya. Oke. Kalau kita dengar selalu di berita, di koran ya Pak ya, ada prediksi dari Bank Indonesia bahwa pertumbuhan dunia itu akan semakin melambat di tahun 2030. Dan di tahun 2030 diprediksi oleh Bank Dunia bahwa resesi global itu akan terjadi di tahun 2023. Di tahun 2023. Bagaimana prediksi Bapak tentang perekonomian Indonesia dan Sumatera Utara di tahun 2023? Apakah Bapak optimis? Harus dong. Iya. Kalau hidup memang harus selalu optimis ya. Pak. Ya, tapi warning dari lembaga-lembaga internasional itu selalu ada. Sebenarnya bukan hanya saat ini saja ya. Makanya ramalan perakiraan itu sih bagusnya sih tidak tepat gitu ya. Tapi jadi itu bagus juga Pak, bagus. Mempersiapkan kita. Itu dia. Justru kalau dia tidak menjadi tepat, karena kita memang percaya terhadap peringatan itu, sehingga kita melakukan langkah-langkah supaya itu tidak terjadi. Iya, ya kan? Nah, jadi misalnya tadi perakiraannya atau forecastnya itu perekonomian dunia akan melambat di tahun 2023. Sehingga kita kan jadi terbangun semuanya, setiap negara. Iya, setiap negara terbangun, sehingga itu menjadi keniscayaan jadinya. Ya, bagus akhirnya sebenarnya. Tidak terjadi ya Pak ya, karena itu yang kita harapkan. Kita mempersiapkan diri untuk itu. Tapi kalau kita lengah, anggap enteng terhadap peringatan-peringatan itu, warning yang dari Badan Dunia Badan Dunia Internasional, baik dari World Bank, dari IMF, dari beberapa lembaga-lembaga internasional. Nah, itu yang bikin kita jadi sering apa yang diramalkan jadi benar. Karena kita anggap enteng, tidak mengantisipasi, tidak mengambil langkah-langkah bagaimana mengatasinya, kira-kira gitu. Nah, kalau menurut saya sih di 2023 saya sih optimis. Nah, tadi inflasinya memang naik, tapi kalau kita lihat juga dari sisi pertumbuhan, kita juga akan naik pertumbuhannya. Nah, harapannya kita kan Bapak prediksi pertumbuhan ekonomi di atas Indonesia 5%. Iya, lebih bagus lagi ya. Bagus ya? Iya, lebih bagus. Di tahun 2023. 23 iya. Akan naik lagi dari tahun 2022. Kalau perkiraan kita di 2022 ini kan di kisaran 5-5,5% lah ya. Nah, mungkin kalau bisa nanti di 2023
Nah, itu bisa sampai ke 6% atau di atas 5,5 sampai ke 6%. Nah, itu sih harapan. Kalau dari Bank Indonesia juga seperti itu maupun pemerintah. Tahun 2022 pemulihan di samping beberapa tantangan lah ya di samping. Nah, saya kira kenaikan BBM itu ya part of dari pemulihan itulah menurut saya, sehingga nanti kita lebih stabil atau lebih bisa tumbuh lebih tinggi di tahun 2023 dengan kondisi inflasi yang tidak begitu tinggi lagi. Iya. Nah, itu sih harapannya, dan saya kira saya optimis. Oke. Yang terakhir, Pak. Oke. Tadi kita udah membahas bahwa prediksi Bank Dunia bahwa perekonomian global itu akan melambat di tahun 2023. Apa yang harus kita lakukan sebagai Bank Indonesia? Apa yang Bapak sarankan kepada pemerintah dan kepada masyarakat, kepada produsen juga ya, agar kalaupun resesi itu terjadi, resesi itu tidak terlalu berdampak pada perekonomian Indonesia, tidak terlalu mengganggu. Karena kita kan kalau kita pikir-pikir kan Pak, Indonesia bagian dari dunia. Pada saat dunia mengalami gangguan perekonomian, apa yang harus kita lakukan sekarang supaya nanti di tahun 2023 kita tidak terlalu terkontaminasi, tidak mengalami resesi atau pelambatan perekonomian itu? Nah, kalau saya lihat sih ya, ini sebenarnya tantangan ekonomi dunia maupun nasional itu bertubi-tubi lah ya sejak pandemi ya. Nah, kemudian persoalan geopolitik juga itu bertubi-tubi, sehingga kalau kita ambil definisi resesi, sebenarnya kita sempat mengalami setelah pandemi itu kan, artinya Pak, 2 kali berturut-turut kita mengalami minus. Di tahun 2020 ya Pak? 2020, ya gitu ya. Nah, tapi ternyata dengan beberapa kebijakan yang diambil oleh pemerintah bisa mengatasinya dengan baik. Dan kalau kita compare dengan negara-negara lain, bahwa kita itu memang masih jauh lebih baik. Dan ini juga pengakuan dari dunia terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah kita sekarang ini. Dan menurut saya optimis ya. Ke depan kita bisa bertahan lah. Bisa bertahan dan melakukan langkah-langkah yang sama sehingga ekonomi kita itu tetap berjalan normal. Nah, beberapa indikator yang tadi, kalau menurut saya langkah-langkahnya apa ya, semua tetap dijaga. Tadi Bu Elizabeth bilang mengenai dari pertumbuhan ekonominya di angka berapa, tingkat inflasinya di angka berapa, defisit transaksi berjalannya berapa, pengangguran berapa, tingkat pengangguran harus berapa, ya cadangan ya, Pak, ya? Cadangan devisa kita di angka berapa. Nah, kemudian tingkat NTP, nilai tukar petaninya apa. Nah, kalau kita serius masuk di situ semua, menjaga supaya sesuai dengan target yang kita tetapkan, tentunya positif semua. Nah, dan semua komponen tentunya, bukan hanya pemerintah, Bank Indonesia, tapi seluruh masyarakat kan. Nah, ini ya mudah-mudahan ya ekonomi kita tetap baik-baik saja gitu loh. Nah, itu harapannya kita. Nah, makanya kalau ada berapa dampak, menurut saya sangat kurang wise kalau kita menghadapinya dengan panik, dengan demo-demo yang berlebihan gitu ya, atau mempengaruhi masyarakat supaya tidak mempercayai pemerintah. Saya kira itu kurang wise lah ya. Nah, kita bersama-sama aja menghadapi. Kalau kita lihat situasi ekonominya memang yang dihadapi ini tidak mudah. Dan kepala negara melalui presiden kan udah mengingatkan, kencangkan ikat pinggang. Artinya bahwa posisi kesulitan ekonomi ini memang harus kita hadapin. Dan udah kita lihat bukan hanya Indonesia, Sri Lanka gitu ya, negara-negara lain, termasuk negara-negara maju ya, masuk negara-negara maju, negara tetangga, Uni Eropa, Amerika Latin, termasuk Singapura aja goyang gitu ya, negara-negara di kawasan, Kuala Lumpur, semua mengalami. Jadi ya ini ya bagian dari persoalan dunia. Jadi kebijakan moneter apa yang kita keluarkan, Pak? Kalau Bank Indonesia ada istilahnya itu preemptif, kemudian bauran kebijakan. Jadi tidak hanya
dari sisi moneter, tapi di dalamnya ada kebijakan moneter, sektor Fiskal. real, sektor real kalau bahasa kita, kemudian makro prudensial untuk menjaga, kemudian sistem pembayaran. Nah itu sama stabilitas sistem keuangan. Nah Bank Indonesia selalu melakukan kebijakan berdasarkan bauran kebijakan. Nah itu tadi, makanya kenapa tingkat suku bunga BI 7 repo rate itu bukan hanya untuk hanya satu sisi, misalnya hanya untuk stabilitas nilai rupiahnya, tapi juga di sisi lain. Nah makanya istilah bauran kebijakan, dia juga tetap bisa mendorong pertumbuhan gitu. Padahal ini kan suatu yang trade off ya. Kalau orang kan melihat di satu sisi kalau kebijakan inflasi trade off-nya itu adalah pertumbuhan gitu. Nah ini kalau enggak bisa kita menaikkan tingkat suku bunga BI 7 repo rate, tetapi juga tidak mengganggu pertumbuhan melalui supaya pertumbuhan kredit, katakanlah pertumbuhan kredit tidak terganggu. Nah kira-kira gitu. Itu yang selalu disamakan. Makanya era sekarang itu terkenal dengan era kolaborasi kan. Iya. Nah, jadi tidak jalan-jalan sendiri, silo. Bank Indonesia jalan sendiri, Kementerian Keuangan jalan sendiri, pemerintah daerah jalan sendiri, enggak. Makanya sekarang kan sesuai arahan dari kepala negara, presiden itu kita kan selalu bersama-sama. Gubernur Bank Indonesia selalu bersama-sama dengan Menko Perekonomian, Menteri Keuangan. Nah, untuk melaksanakan beberapa kebijakan yang diambil oleh negara, seperti kemarin gerakan nasional pengendalian inflasi pangan (GNPIP). Nah, itu dilakukan kita bersama-sama di sini di Deli Serdang. Ada gubernur, ada pangdam, ada kapolda gitu ya. Kemudian di Surabaya itu gubernur Bank Indonesia, di sana ada Menko Perekonomian, ada wakil menteri dalam negeri, gubernur, bupati dan lain sebagainya. Inilah era kolaborasi itu. Iya, Pak. Luar biasa sekali perbincangan kita di sore hari ini. Banyak hal yang sudah kita diskusikan. Kami berharap para sahabat bisa semakin memahami hot issue yang saat ini sedang terjadi dan memberikan solusi dan memiliki kemampuan menganalisis, mengevaluasi apa yang sudah kita diskusikan tadi. Diperlukan dukungan dari seluruh komponen bangsa, baik itu pemerintah, baik itu pengusaha, baik itu akademisi, baik itu mahasiswa, apapun kita harus bisa mendukung kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah supaya pemulihan ekonomi ini lebih cepat dan kita bangkit lebih kuat. Oleh karena itu, apapun peran kita, apapun profesi kita, ayo kita bersama-sama menyelesaikan permasalahan ini supaya di tahun 2023 perekonomian kita menjadi lebih kuat. Terima kasih banyak kepada Bapak Poltak yang sudah sangat banyak memberi informasi. Semoga Bapak semakin bersinar dan Bapak semoga semakin sukses ke depannya. Amin. Terima kasih juga kepada Bank Indonesia, keluarga besar Bank Indonesia yang telah memfasilitasi kegiatan podcast Sudirman 42 Touch hari ini. Terima kasih Bank Indonesia. Jangan lupa saksikan podcast selanjutnya dengan topik-topik yang tak kalah menariknya. Hanya di podcast Sudirman 42 Touch. Bagi pendengar yang tertarik mendapatkan informasi lengkap tentang topik tadi, silakan menghubungi media sosial Piki, yaitu Instagram Piki, Facebook Piki, dan YouTube Piki Sumut. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Akhirnya saya Elizabeth Siahaan. Saya Poltak Sitanggang. Pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Salam. Salam.